Tempo maaf. Yo. Ya dimulai gimana? Oke. Ya, Ya. apa dong kanan? Terima kasih teman-teman. Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama kita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Itu termasuk bukti-buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan itu bagian dari pemeriksaan tadi disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Diki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Seperti itu. Nik, lega gak, Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai. Akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Udah pasti baju orang nggak nih? Ah, Udah pasti baju orang nggak ntar? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan Niki sempat kesulitan nggak tadi jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak. Lancar ya? Lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal dia ditanya dijawab gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari beberapa pertanyaan atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram gak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tadi kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadil? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan Niki ada isu ini di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil oke aja. Abang. Gimana? Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang
ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya, dia akan mundur. Nah, saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya. Tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur, udah telat sih kayak gitu. Ini Anda sampai sejauh ini sesuai nggak sih dengan arah yang diharapkan? Sesuai, semua sesuai on the track. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak speak up seperti itu. Mungkin bisa ada yang disampaikan gitu. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah Pak polisi pasti bakal menindaklanjuti dengan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Jadi kapan mungkin akan bertemu secara langsung sama Lolita? Pasti ketemu. Minggu depan pasti ketemu. Tapi yang saya senangnya sih dengan berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap tabir-tabir semua orang yang selama ini Laura bela, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya. Banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live ya. Menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu orang, kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Kan ini akan protek banget ke depan untuk anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek. Cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan yang bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya. Jadi ya doain aja semoga masalah ini cepat selesai gitu, supaya nggak berlarut-larut juga. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan misnya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK gitu. Dan soal komentar yang lebih Saya nggak kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami, jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Kan ini masih bolehin Laura sekolah di luar? Laura sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Jadi masuk kedokteran aja ya. Insya Allah. apa menanggapi terkait komentar-komentar yang dari orang kayak Mami Eda gitu? Saya nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi karena biar bagaimanapun permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama, yaitu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik dan itu bukan murah, sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Anki, menyesal nggak sih 1 tahun belakangan itu agak miss dalam pengawasan LM? Menyesal, ya menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya, kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah, kalau memang ada yang salah kita betulin gitu. Nanti bakal lebih protektif lagi nggak sih Kak, biar LM gak kenal orang? Iya, Kak Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal ke sekolah lagi kan dari keluar negeri, ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih kan? Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya karena dia anak satu-satunya perempuan. Dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya. Dan dia masuk Taunton itu bukan karena bayar. Di
UK itu nggak ada sogok menyogok kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pinter, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu. Sekarang dia lagi belajar juga di Rumah Aman. Dia setiap hari baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela. Ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak sih? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau aja misalnya jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang, Kak? Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Kan itu sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari peristiwa ini? Sebagai seorang ibu apa pelajaran yang didapat? Iya banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan dan keluarga Mas Tukilami akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya tadi yang balik tadi saya ya yang tadi saya kasih tahu Laura anak yang pintar pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Artinya Laura sendiri sudah menganggap hubungannya sudah selesai dengan N. Laura jadi benci sama si Fadel? Dia sadar bahwa kenapa ya? Kok gue kok sama begitu ya gitu. Nah pokoknya kurang lebih. Niki, kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Laura sekarang? Sudah kita harus ikhlas dong. Ya kan, waktu kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan. Sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga sehat. Langsung laporan Jalan di Polda. Yang di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Ya. Udah, ya. Sudah keren kan? Semuanya. Makasih ya. Kak Niki, ada dulu sini Kak Niki. Saya mau dampingi nih, Edwin. Lu ngapain?